Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke tema 3 buku 3B, Benda di Sekitarku. Subtema 1, Aneka Benda di Sekitarku. Pembelajaran 4. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kata-kata penting dari sebuah teks tentang benda di sekitar ada yang belum kita ketahui artinya. Kata-kata itu dapat kita cari artinya dengan menggunakan kamus. Setelah kita tahu artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Perhatikan contoh berikut. Kata yang belum diketahui artinya karton. Arti kata dari karton adalah kertas tebal atau untuk kulit buku, gambar atau sebagainya dengan berat dasar 150 sampai 600 gram. Contoh kalimat, aku membeli pensil warna yang dibungkus dengan kotak karton. Materi selanjutnya muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 manfaat bermusyawarah. Kita sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu kita lakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. 2. Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. 3. Mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. 5. Menghargai pendapat orang lain. Di situ ada contoh gambar pemilihan ketua kelas yang biasanya dilakukan dengan pengambilan suara dari setiap siswa. Masuk ke materi selanjutnya yaitu pembelajaran 5 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui dari teks. Setelah itu, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan. Berikut contoh bagannya. Bisa dilihat dari teks yang ada di bawahnya. Benda dari logam, kaca, dan karet. Jadi di pengelompokan benda ada logam, kaca, dan karet. Materi selanjutnya kita masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam bermusyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran dalam bermusyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Berikut ada gambar menyampaikan pendapat saat berdiskusi merupakan bagian dari musyawarah. Materi selanjutnya muatan matematika KD 3.7 dan 4.7. Kesetaraan satuan panjang baku. Kita sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter dalam kurung M dan cm dalam kurung cm. Selain satuan M dan cm, masih ada beberapa satuan baku lainnya seperti milimeter dalam kurung mm. Satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Perhatikan antar satuan panjang berikut. 1 M sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1000 mm. Ya, perhatikan contoh satuan panjang baku berikut dapat ditulis dalam tangga, kilometer, hektometer, dekameter,
meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal nomor 1, 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Sama dengan 2 dikali 100. 100 dapat dari mana? 100 dapat dari meter turun ke sentimeter. Jadi turunnya berapa ini? 1, 2. Berarti 10-nya 2 kali menjadi 100. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian soal nomor 2. 215 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik sentimeter. Kita kerjakan dulu yang di depannya. Di sini kita ubah dulu dari sentimeter ke meter. Jadi sama dengan 200 sentimeter ditambah 15 cm. Nah, kemudian 200 meter itu kita ubah ke meter menjadi 200 dibagi 100 meter sama dengan 2 meter. Jadi dapat kita tulis sama dengan 2 meter. Kemudian 15-nya tadi tidak usah diubah. 15-nya tetap ya, ini 15 tetap menjadi 2 meter 15 cm. Kemudian soal nomor 3, 3 meter 25 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, ini dikerjakannya sama dengan 3 meter dikali titik-titik sentimeter. Berarti turun tangganya berapa? 2 dikali 100 cm. Kemudian ditambah dengan 25 cm. Jadi sama dengan 300 cm ditambah 25 cm sama dengan 325 cm. Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.